Hai, this is my channel dan aku akan berbagi cerita tentang apapun yang kalian harus tahu. Jumpa lagi ya teman. Salam sehat buat teman-teman semua. Tetap semangat untuk menjaga kesehatan. Buat yang lagi sakit, biar segera pulih ya. Oke teman, kali ini aku mau ajak kalian jalan-jalan lagi nih ke waduk. Masih di sekitar Jawa Barat dan masih ada kaitannya dengan waduk yang pernah kubahas di video sebelumnya. Teman-teman mungkin udah ada yang pernah dengar nama Waduk Saguling? Seperti apa keindahan dan masalahnya? Tonton terus videoku sampai habis ya, biar bisa paham ceritaku. Waduk Saguling adalah waduk buatan yang terletak di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Ada di ketinggian 643 meter di atas permukaan laut. Waduk ini merupakan salah satu dari 3 waduk yang membendung aliran Sungai Citarum, yang merupakan sungai terbesar di Jawa Barat. 2 waduk lainnya adalah Waduk Jatiluhur dan Waduk Cirata. Luas daerah genangan waduk ini sekitar 5.600 hektar dengan volume tampungan awal 875 juta meter kubik air. Proses pembangunannya berlangsung selama 6 tahun, mulai konstruksi di tahun 1980 dan mulai beroperasi di tahun 1986. Gagasan awal pembangunan Waduk Saguling ini berasal dari seorang insinyur berkebangsaan Belanda, Profesor Insinyur W.J. van Bloemestein. Tujuan dibangun waduk ini adalah untuk mengintegrasikan seluruh pengairan di Jawa Barat. Pembangunan Waduk Saguling diawali dengan mulainya konstruksi bendungan di Desa Saguling, Kecamatan Saguling. Pembangunan waduk ini menghabiskan dana sebesar 660.968.000 dolar Amerika. Wow, mahal banget ya. Dana itu termasuk biaya pembebasan lahan di 49 desa yang didominasi lahan pertanian. Terdapat sekitar 12.000 kepala keluarga yang harus pindah dari desanya. Sebagian ada pula yang transmigrasi. Waduk Saguling ini direncanakan hanya untuk keperluan menghasilkan tenaga listrik. Pada tahap pertama, pembangkit tenaga listrik yang dipasang berkapasitas 700 MW. Tapi, bila di kemudian hari ada peningkatan kebutuhan listrik, pembangkit bisa ditingkatkan hingga mencapai 1.400 MW. Dengan mempertimbangkan permasalahan lingkungan di daerah itu, Saguling ditata ulang sebagai bendungan multiguna, termasuk untuk kegunaan pengembangan lain seperti perikanan, agri-aquakultur, pariwisata, dan lain-lain. Dilihat dari infrastruktur waduk, tempat ini memang telah dibangun dengan perhitungan yang baik. Luasnya danau dibendung oleh bangunan batu, seolah menjadi dinding penghalang yang kokoh. Daerah di sekitar Waduk Saguling berupa perbukitan dan banyak sumber air yang berkontribusi pada waduk. Hal ini membuat bentuk Waduk Saguling sangat tidak beraturan dengan banyak teluk. Waduk ini merupakan objek wisata yang ramah wisatawan. Tidak hanya infrastruktur yang sudah dibangun dengan baik, tapi juga tiket masuk yang sangat ramah, bahkan gratis tanpa biaya, yang tentu membuat wisatawan tidak enggan untuk berkunjung. Untuk mencapai lokasi waduk, wisatawan harus menggunakan kendaraan pribadi karena tidak ada angkutan umum yang melintas. Saat ini, Waduk Saguling juga digunakan untuk kebutuhan lokal seperti mandi, mencuci, bahkan untuk membuang kotoran. Hal ini membuat Waduk Saguling kondisinya lebih mengkhawatirkan ketimbang Waduk Cirata dan Waduk Jatiluhur yang sudah dibangun lebih dulu. Kenapa? Karena sebagai pintu pertama Sungai Citarum, di Saguling inilah semua kotoran disaring untuk pertama kalinya.
Melihat kondisi ini, maka dibangunlah infrastruktur supaya dapat menyaring kotoran-kotoran tersebut sehingga tidak mencemari. Kemudian dibangunlah pipa-pipa raksasa membelah perbukitan. Infrastruktur juga semakin dipercantik dan dibangun dengan indah, sehingga membuat wisatawan nyaman saat berkunjung ke sana. Berdasarkan informasi yang aku dapat dari Wikipedia yang ditulis pada tahun 2020, sisa usia Waduk Saguling diperkirakan tinggal 25 tahun lagi apabila penanganan pencemaran air dan sedimentasi Sungai Citarum tidak dilakukan secara menyeluruh. Padahal secara teori usia Waduk Saguling ini minimal masih bisa beroperasi hingga 28 tahun lagi. Ada hal lain juga yang mengkhawatirkan di waduk ini. Ternyata kandungan bahan kimia berbahaya akibat pencemaran limbah rumah tangga dan pabrik di daerah aliran Citarum rentan memicu alat pembangkit listriknya menjadi berkarat. Rumit juga ternyata masalahnya ya. Makanya ada himbauan dari salah seorang aktivis lingkungan, jangan jadikan Saguling itu menjadi tempat sampah. Dan kebiasaan perilaku masyarakat membuang sampah ke sungai harus segera berakhir. Pemerintah juga diharapkan bisa tegas dalam melaksanakan kebijakan program lingkungan Sungai Citarum. Jadi, masalah Waduk Saguling ini adalah tanggung jawab bersama ya teman. Tentunya harus secara serius menyelamatkan Saguling demi mengembalikan lagi fungsinya. Dan perlu peranan semua pihak lintas sektoral untuk memperbaiki Citarum mulai dari hulu hingga hilir. Sekian dulu ceritaku untuk kali ini. Oh ya, buat teman yang udah subscribe, like, dan komen, makasih ya. Makasih atas supportnya sehingga channel ini masih bisa berlanjut sampai saat ini. Buat yang belum, jangan lupa untuk subscribe ya. Dan aku akan hadir lagi di video lain dengan keseruan yang berbeda. See you guys, bye-bye.